أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاها وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak, saudara, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuwajahah sekaligus tadhkirah, taklim untuk saling tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh semua setiap pekan merupakan bagian dari ijabahnya doa-doa kita, yaitu kita diberi kekuatan, diberi keistiqomahan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas pemberiannya kepada kita semua dan kepada orang tua kita semua. Dan kita dikukuhkan untuk senantiasa melakukan amal soleh, amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam rahmat-Nya bersama orang-orang yang soleh tentunya. Ini majelis yang insya Allah merupakan bagian dari tanda-tanda terijabahnya doa-doa kita itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, mari kita lanjutkan, kita teruskan, bahkan kita tingkatkan dalam kita berkhidmat di Persyarikatan Muhammadiyah secara istiqomah, terus membangun ikatan persaudaraan kita, terus membangun kebersamaan kita dalam persyarikatan ini. Ada pesan yang disampaikan oleh pendiri Muhammadiyah yang kemudian dijabarkan lebih dalam dan lebih deskriptif lagi melalui keputusan Muktamar 48 Surakarta. Dalam konsep risalah Islam berkemajuan, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat yang berbasis Islam sampai
pada usianya yang 106 ini terus menunjukkan eksistensinya, bahkan terus menunjukkan reputasinya, baik dalam skala nasional maupun skala global. Banyak orang melihat Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar ormas sekarang, tetapi merupakan korporasi atau perusahaan, atau bahkan dalam tanda petik itu hampir seperti negara. Karena memang kalau kita coba mengcompare, menganalogikan antara Persyarikatan Muhammadiyah dengan korporasi, maka hampir-hampir tidak ada perbedaannya dalam tata kelola. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Muhammadiyah sampai sekarang terus tumbuh berkembang, menunjukkan reputasinya, menunjukkan karya-karyanya yang makin kesini makin berkualitas, makin kesini makin bermutu. Salah satunya adalah karena Muhammadiyah memiliki ideologi. Ideologi adalah merupakan rangkuman ide, pemikiran, gagasan yang kalau itu dihasilkan melalui sebuah kerja keras akal kita, kerja keras pikiran kita, maka membangun sebuah keyakinan. Nah, ketika ide itu kita gabungkan atau kemudian ide itu kemudian mendapatkan hidayah bahasanya, maka bergabunglah dengan apa yang disebut dengan agama. Disitulah kekuatan Muhammadiyah sebenarnya. Jadi tidak hanya ideologi, ya, tetapi di situ bergabung dengan apa yang disebut dengan agama. Sehingga kekuatannya luar biasa. Oleh karena itu di dalam rancangan atau di dalam konsep Risalah Islam Berkemajuan itu, Muhammadiyah memiliki 3 pilar Risalah Islam Berkemajuan. Yang pertama adalah kemurnian tauhid. Basic keagamaannya tadi adalah kemurnian tauhid. Artinya keesaan itu tadi. Makanya ketika basicnya bukan keesaan, maka bukan Muhammadiyah, maksudnya begitu. Artinya di sana masih ada unsur-unsur syiriknya, unsur-unsur khurafatnya, unsur-unsur takhayulnya. Maka di situ bukan Muhammadiyah. Maka Risalah Islam Berkemajuan itu pilar yang pertama adalah memurnikan tauhid. Sehingga kegiatan-kegiatan apapun, aktivitas-aktivitas apapun, baik dalam organisasi ataupun personal warga persyarikatan, itu harus betul-betul memahami dan menghayati makna ketauhidan itu. Kemudian yang kedua adalah pemahaman dan pendalaman serta penghayatan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pilar yang kedua. Jadi untuk bisa meningkatkan ketauhidan yang murni tadi, tidak ada jalan lain kecuali kita makin memahami dan makin mendalami sekaligus makin menghayati Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran itu dihayati, dijadikan way of life, dijadikan pedoman hidup, dijadikan sandaran hidup, dijadikan jalan hidup kita. Maka kalau tidak melakukan itu sama dengan menganggap Al-Quran ini hoax, hanya berita-berita saja. Jadi Al-Quran ini akan menjadi rahmatan lil alamin, Al-Islam ini akan menjadi rahmatan lil alamin dalam pilar kelima tadi, ketika Al-Quran ini diimplementasikan dalam semua aspek kehidupan kita. Kemudian pilar yang ketiga adalah tajdid.
terus melakukan pembaruan terhadap pemikiran-pemikiran tadi. Karena memang dinamika kehidupan itu terus berkembang berdasarkan olah cipta pikir manusia. Tetapi pada dasarnya hanya ada dua, ya, kubu atau polarisasi yang terjadi, yaitu kubu kafir dan kubu muslim, kubu mukmin dan kubu kufur. Itu yang harus diperhatikan. Jadi bentuknya bermacam-macam, ya, manifestasinya atau konteksnya bermacam-macam, tetapi konsep dasarnya adalah hanya ada dua itu tadi. Kemudian di kubu kufur itu ada munafikin, itu adalah bagian dari serpihan saja antara orang-orang yang bersikap mendua, tetapi lebih condong kepada kufur sebenarnya. Silahkan nanti baca Al-Quran. Kalau kita baca ya Al-Quran surat At-Taubah nih, ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbituna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Kita kuatkan ayat ini dalam surat Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu para muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Kemudian kita konfirmasi lagi dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allaha wa rasuluhu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi itu sebenarnya polarisasi yang secara sunatullah terjadi di dunia ini. Manifestasinya bermacam-macam. Oleh karena itu maksud didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah adalah untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat Islam yang di sana saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, senantiasa melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Kemudian pilar yang keempat adalah wasatiyah. Nah, ini yang kadang-kadang konsep polarisasi ini kalau kita tarik kepada konsep wasatiyah itu pertengahan ya. Jadi orang Islam harus berada di tengah-tengah. Cuman di tengah-tengah itu seperti apa? Ya, jangan sampai di tengah-tengah itu kemudian condongnya dalam implementasi, dalam aplikasi, dalam konteksnya itu mengganggu ketauhidan tadi.
mengganggu ketaatan kita, mengganggu kemurnian kita dalam penghayatan terhadap Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana bangunan persyarikatan Muhammadiyah ini bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak membuat kekacauan, tidak membuat fitnah dalam kehidupan ini. Nah, ini yang sedang terus digalakan, sedang terus dibangun oleh persyarikatan Muhammadiyah. Bapak-bapak, saudara yang saya hormati, kalau kita melihat Muhammadiyah sekarang ini secara nasional bahkan secara global sudah sangat luar biasa. Tetapi mari kita sama-sama melihat Muhammadiyah khususnya di Kota Tegal. Kemudian kita melihat lagi Muhammadiyah khususnya di cabang Tegal Selatan. Kita melihat lagi Muhammadiyah khususnya di Ranting, Randu Gunting. Ini Randu Gunting 2 atau 1? Jadi kalau Muhammadiyah itu membangun persyarikatan itu dengan struktur kewilayahan, walaupun tidak saklek sekali, tetapi sebenarnya itu adalah merupakan bagian dari jejaring dakwah. Jadi ada daerah, ada cabang, ada ranting. Nah, kemudian daerah itu mengikuti pola kewilayahan pemerintahan. Ranting juga meliputi pola kewilayahan kelurahan. Nah, cuman kalau Randu Gunting 2 ini khas mungkin ya. Ada yang di luar. Saya baca undangan pengajian itu kadang di Martolo itu, di Sumarto ini besok katanya di mana? Masih Perjuangan. Asioran sini ya, jadi cuman pindah ke sana. Tapi tidak apa-apa ya. Artinya silaturahim tetap masih terbangun walaupun sudah secara geografis sudah berpindah kemana-mana. Tetapi tadi bahwa spirit untuk dakwah itu terus harus dikembangkan di daerahnya masing-masing. Tentu banyak tantangan, banyak kendala. Nah, kemudian ketika kita bicara Muhammadiyah level daerah Kota Tegal, saya perlu sampaikan di sini, kami bersembilan, saya disuruh untuk menjadi nahkodanya di pleno PDN, tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan hasil tanfiz dari Musda 48 kemarin untuk Kota Tegal. Tapi insya Allah kami sudah mulai melangkah, sehingga kami akan mencoba dengan berbagai macam program-program yang akan kami lakukan. Cuma begini ya, saya minta nanti kesadaran dari semuanya akan pemahaman terhadap persyarikatan yang ke depan. Muhammadiyah membangun majelis lembaga itu sesuai dengan misinya, ya, tupoksinya adalah merupakan unit pembantu pimpinan. Konteksnya adalah ketika namanya unit pembantu pemimpin atau unit pembantu pimpinan, maka segala sesuatunya harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan kepada pimpinan. Jadi kalau itu miliknya atau UPP-nya atau unit pembantu pimpinannya pusat, ya harus selalu berkoordinasi dengan pimpinan pusat. Ya, kalau kemudian miliknya wilayah atau dibentuk oleh wilayah, ya harus berkoordinasi dengan pimpinan wilayah. Kalau daerah juga koordinasi dengan daerah. Kalau kemudian miliknya cabang juga harus berkoordinasi dengan pimpinan cabang. Kenapa harus seperti itu? Ini untuk mengefektifkan dan mengefisienkan gerakan dakwah sebenarnya. Yang ini kita sering, sudah ayatnya jelas ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Tapi kadang dalam implementasinya tidak seperti itu. Ya, ayatnya bunyinya seperti itu, ya, seperti bangunan yang kokoh antara satu bagian dengan bagian yang lain itu saling
memperkuat, tapi faktanya jalan sendiri-sendiri. Ya, seperti di Kota Tegal aja. Mari kita sama-sama lihat. Ya. Itu seperti itu. Kemudian yang namanya amal usaha ortom itu adalah merupakan mata tombak untuk memfokuskan gerakan dakwah. Jadi kalau Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Itu jelas sekali maknanya dalam tafsir itu bahwa dakwah itu memang harus homogen. Ya. Sehingga dibentuklah tadi ortom, ada ortom Aisyah, berarti komunitas dakwahnya adalah ibu-ibu. Ya, apakah umurnya di atas 25 dan seterusnya, memang itu belum ada batasan. Tapi maksudnya itu, artinya kalau dakwah itu dicampur, ibu, gadis, anak-anak, pasti tidak akan efektif. Ya, kemudian pemuda juga sendiri, NA sendiri dan sebagainya. Nah, sehingga Muhammadiyah membentuk majelis ortom itu tadi. Kemudian di sisi lain juga amal usaha. Amal usaha itu juga mata tombak dari gerakan dakwah persyarikatan, sekaligus untuk menopang gerakan dakwah dalam konteks yang lain-lain, termasuk yang fundamental adalah pendanaan. Ya. Jadi dibentuknya amal usaha itu adalah untuk bagian dari kekuatan dakwah, bagian dari membangun dakwah, tapi diupayakan untuk bisa menopang pendanaan dakwah. Ya, cuman yang jadi masalah tadi, ya, ketika amal usaha yang didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah oleh pengurus-pengurus Muhammadiyah dengan menggerakkan seluruh sumber daya Muhammadiyah yang ada, kemudian ditunjuklah kepala-kepala ini yang sering belum sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya amal usaha, sehingga menjadi raja-raja kecil. Ya, seakan-akan miliknya sendiri, yang bertanggung jawab sendiri. Ini yang terjadi. Nah, ini sudah dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah secara nasional untuk melakukan upaya yang terintegratif, ya, memperbaiki tata kelola amal usaha yang ada di semua lini. Ya. Nantinya sih kelihatannya konsepnya akan menuju kepada bahwa amal usaha Muhammadiyah itu harus dikelola ranting lah. Jadi yang punya amal usaha itu malah ranting. Jadi rantingnya nanti berkembang karena ada amal usaha. Kalau sementara ini kan ranting yang punya amal usaha siapa? Nggak ada. Masalah sumber dayanya harus mengambil dari mana-mana itu urusan lain. Tetapi tata kelolanya oleh ranting. Ya. Kaidahnya sudah ada, peraturannya sudah lengkap, tinggal dijalankan sebenarnya. Ini ke depan. Ya. Kemarin kami bersembilan itu diundang untuk mengikuti workshop, ya, ideopolitor itu, bahwa 5 tahun ke depan periode 48 dan 49 itu Muhammadiyah sedang menggalakkan industrialisasi amal usaha. Ya. Artinya apa? Memang sektor itu luar biasa untuk bisa kita kelola. Ya. Nah, karena itu mari kita bersiap-siap itu. Ya. Jadi ada di pilar kedua pesan Kiai Haji Dahlan terhadap kita semua warga persyarikatan itu untuk menjadi orang yang berkemajuan. Orang berkemajuan itu punya 3 prinsip. Yang pertama, profesional. Profesional itu punya kompetensi dan punya skill yang sesuai dengan kompetensinya. Itu profesional. Bukan bayaran maksudnya loh. Bayaran itu otomatis maksudnya. Kemudian yang kedua adalah visioner. Visioner itu orang yang senantiasa mempunyai cita-cita, target, tetapi siap untuk dievaluasi. Dan ketika dievaluasi kemudian disusunlah action plan yang sebaik-baiknya untuk mencapai visi. Itu visioner. Itu Kiai Haji Dahlan sudah seperti itu. Ya, luar biasa ini. Cerdasnya luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah menjadi khairul ummah.
Khawarij ummah itu adalah orang-orang yang karya ciptanya itu melegenda, legasinya jelas. Ya. Jadi Rasulullah itu meninggalkan legasi-legasi keislaman itu luar biasa. Nabi-nabi juga sama. Ya, seperti haji itu adalah legasinya, karya ciptanya Nabi Ibrahim yang sampai sekarang melegenda sekali. Ya. Itu beberapa yang harus kita ciptakan. Oleh karena itu tadi 3 aspek yang harus kita kembangkan dalam melakukan atau menjadi warga persyarikatan atau menjadi muslim yang berkemajuan itu tadi. Mari kita terus tingkatkan profesionalisme kita dalam konteks keilmuan. Sekarang itu ilmu itu tidak harus berbasis sekolahan. Banyak sekarang orang punya ilmu hanya otodidak. Ya, dan dia terampil betul, ya. Itu namanya profesional. Ya. Kalau hanya sekedar ijazah belum tentu dia akan menjadi orang yang punya kompetensi yang selaras dengan keterampilan yang dia miliki. Kemudian yang kedua tadi visioner, ya. Jadi memiliki cita-cita, memiliki impian ke depan seperti apa, tapi siap untuk dievaluasi. Dan hasil evaluasi itu kemudian menjadi bagian dari menyusun langkah-langkah berikutnya yang lebih baik. Kemudian terus menjadi khairul ummah, mewujudkan karya-karya yang melegenda, karya-karya yang baik, karya-karya yang unggul. Itulah kemudian dijabarkan dalam bentuk rahmatan lil alamin tadi. Nah, saudara yang saya hormati, saya baru saja melakukan evaluasi awal, ya, karena kebetulan sebenarnya kami belum melangkah ke sana. Jadwal kami di pleno itu belum sampai ke sana. Tetapi kemudian ada salah satu amal usaha yang mungkin bapak-bapak sudah dengar, ya. Jadi, ada kepala sekolah yang tiba-tiba mengundurkan diri. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai, tapi meloncat. Jadi saya bingung terus terang aja. Enggak ada apa-apa ini, ya, tapi kemudian meloncat. Ya. Tadinya kita memang sudah menduga-duga, tapi tidak berani menyimpulkan. Ternyata setelah menyerahkan dokumen, tiba-tiba betul-betul loncat. Untung alhamdulillah saya langsung komunikasi dengan wilayahnya langsung begitu sigapnya, ya, begitu sigapnya merespon itu semua, langsung menetapkan penggantinya biar tidak ada kekosongan. Nah, kemudian ya setelah kami masuk ke sana, insya Allah sih tidak ada apa-apa, insya Allah mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Tetapi tadi cukup mengagetkan bagi saya. Tentu kita semuanya melihat lah bahwa salah satu barometer amal usaha Muhammadiyah di Kota Tegal itu SMK Mutu. Saya sering mengibaratkan SMK Mutu itu seperti kapal pesiar, ya, yang semuanya sudah tertata dengan baik untuk mengantarkan para pelancongnya ini, penumpangnya ini dari satu tempat menuju ke tempat yang lebih indah. Tapi ketika kami mintai laporan pertanggungjawabannya, ternyata tidak seperti yang kita harapkan atau tidak seperti gambar yang ada di luar. Tapi mudah-mudahan tidak ada apa-apa, hanya karena kesalahan persyarikatan aja tidak melakukan pembinaan. Ya, itu bagian dari otokritik kita. Saya sudah sampaikan ke teman-teman pleno, sudah sampaikan ke majelis dikdasmen, tolong nggak usah dilihat masa lalu, kita lihat masa depan, kita beresi yang sekarang ada. Mudah-mudahan tidak kita temukan apa-apa dalam pengertian hal-hal yang mengganggu wujudnya kapal pesiar itu. Nah, kemudian bapak ibu bapak yang saudara sekalian, yang perlu saya sampaikan lagi bahwa insya Allah saya baru malam Sabtu besok itu mengumpulkan semua majelis dan lembaga serta ketua sekretaris cabang, ketua sekretaris bendahara cabang yang hasil rusak semua kebetulan sudah selesai semua. Kita ingin menyamakan cara berpikir kita, menyamakan mindset kita ke depan, ya. Kemudian majelis lembaga juga kita akan minta untuk hadir untuk bersama-sama dalam syarat sehat itu.
kita mau kemana ini. Ya. Tantangan kita cukup kompleks, tantangan kita cukup banyak ke depan. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak teliti, kita tidak cermat menyusun action plan ke depan, rasanya persyarikatan akan tambah terseok-seok seperti sekarang ini. Mungkin wujudnya bisa kita lihat dari syiar, misalnya ada kegiatan jalan santai, ada kegiatan lomba apa, tetapi di dalamnya sebenarnya cukup banyak permasalahan yang ada. Kami harapkan nanti bisa dalam sarasehan kami mengundang seluruhnya saja kader-kader persyarikatan untuk menyampaikan gagasan, pendapat dan sebagainya. Insya Allah malam Sabtu besok kita akan undang. Gitu. Ya. Maksudnya apa? Ya tadi, ya biar ke depan itu makin sistematik gerakan kita. Apalagi ortom-ortom. Ya. Masjid lembaga juga sudah relatif jalan sendiri-sendiri. Ya. Mungkin sudah pada lihat di WA ya. Masjid lembaga itu serah terima jabatan sendiri-sendiri. Nggak boleh itu. Karena tadi majelis lembaga itu unsur pembantu pimpinan. Maka ketika selesai serahkan lagi ke pimpinan. Gitu loh. Nah, kemudian pimpinan yang lama menyerahkan pimpinan yang baru. Kemudian menyerahkan ke majelis lembaga yang baru. Gitu loh. Tapi yang terjadi enggak, malah saya tanya itu tidak pernah kok kita melakukan serah terima. Sudah pokoknya di musda sudah selesai. Kan di musda sudah dilaporkan semua, ya. Saya bilang, kenapa sih suruh melaporkan ini kok susah amat sih? Apalagi otom, wah susahnya luar biasa. Terutama otom yang sudah punya amal usaha, contohnya kayak Aisyah. Susahnya luar biasa. Nah, kita mau membangun persyarikatan atau membangun apa ini? Gitu loh. Oh, kita katakan satu keluarga besar Muhammadiyah. Tapi kok begini, gitu loh. Jadi tadi ba'duhum auliya'u ba'dnya itu di mana? Ini yang harus kita koreksi. Kita otokritik aja ini. Ya, kita koreksi ini. Ya. Bahwa faktanya bahwa mekanisme tata kelola organisasi kita belum seperti yang kita harapkan. Tetapi kita perlu bersyukur, patut bersyukur. Kayak dia baik wis dianggap luar biasa, kan begitu. Apalagi kemudian kita kelola dengan lebih terintegrasi. Insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Insya Allah hasilnya akan lebih terlihat. Nah, itu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi tadi, sebagaimana semboyan PWM Jawa Tengah tadi, ranting itu sangat penting. Betul. Keberadaan ranting itu luar biasa. Ya. Terkait dengan aktivitas dakwah di ranting itu ujung tombaknya. Terkait dengan pekaderan itu di ranting itu ujung tombaknya juga. Makanya saya kadang-kadang juga bertanya sendiri, ini Randu Gunting 2 sudah berjalan berapa tahun? 2 tahun. Itu penting, tidak lagi pada yang oh iya, kalau saya tanya kemarin ada pada kesini audiensi ya, dari NA, dari IPM, dari pemuda. Mereka menyampaikan di ranting sana vakum, di ranting sana vakum, di ranting sana vakum. Jadi prihatin saya. Gerakan dakwah tapi vakum gitu loh. Berarti kan nggak ada aktivitas di sana. Ya. IPM mau muktamar di Medan, ya kemarin kesini, ya sama, ya yang berangkat siapa? Itu kadernya dari kabupaten semua, yang dari kota, dari 6 orang yang kesini, 5 orang itu dari kabupaten. Cuma kerjanya di kota, akhirnya menjadi IPM kota, tapi domisilinya atau rumahnya di kabupaten. Itu PR ya, bagi kita semua. Kemudian NA kemarin muswil di Semarang. Saya tanya, yang berangkat siapa? Ya, dari rencana audiensi 9 orang, yang hadir cuma 3 orang. Yang lainnya nggak tahu, informasinya katanya mau datang, tapi nggak datang juga. Ya, gitu. Nah, itu berarti fenomena yang perlu kita cermati bahwa persyarikatan
sedang dalam kondisi yang perlu pembenahan lebih intens. Kemudian yang berikutnya ya, jadi apa yang digambarkan di dalam Al-Quran ya, surat Al-Fat nanti dibaca ayat 29 ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih yu'jibuz zurra'a yahidu bihimul kuffar wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun karim. Ya. Jadi pengikut-pengikut Rasulullah itu adalah orang-orang yang keras terhadap kekufuran. Maksudnya keras dalam konteks sifatnya, bukan orangnya. Orangnya kita dakwai, tapi sifat kekufurannya kita kembali tadi ke surat Al-Anfal ayat 73 dan surat At-Taubah ya, ayat 67. Itu kita kembali ke sana ya. Sifatnya yang kita perangi, sifatnya yang kita rubah, sifatnya yang kita koreksi dengan dakwah ya. Nah, dakwahnya itu harus bil hikmah tadi. Kita bangun ke sana. Kemudian ketika kita sudah seperti ini tuh kasih sayang itu harus lebih. Kalau kita sudah ada di satu pengajian di ranting ini, itu kasih sayang itu harus lebih. Ini seperti kenapa Khalifah Umar bin Khattab itu menjadikan tahun baru hijrah itu argumentasinya adalah saat hijrahnya kaum muhajirin dipimpin oleh Rasulullah ke Madinah, diterima oleh Ansor. Itu karena apa? Indikatornya cuma dua itu ya. Karena ukhuwah Islamiyahnya luar biasa ya. Jadi sebelum Rasulullah hijrah itu sudah menyiapkan beberapa orang-orang muslim ya, para sahabat yang ada di Mekah, kaum muhajirin itu untuk siap menerima kaum Ansor itu siap menerima para muhajirin yang akan ke sana. Itu dibangun ukhuwah. Ukhuwahnya dalam bentuk akhwan. Jadi satu orang itu dipertemukan, dipersahabatkan namanya, dipersaudarakan. Ya. Itu luar biasa itu. Ya. Jadi tidak hanya aspek fisik, tapi aspek non fisik pun menjadi satu kesatuan dalam konteks persaudaraan akhwan itu kan. Kemudian yang kedua adalah nyamannya beribadah. Jadi dua indikator itu yang harus kita bangun bersama-sama ketika kita sudah ada dalam satu komunitas seperti ini. Ya, jadi tadi ruhama ubainahumnya itu di sana. Untuk apa? Untuk terus nyaman dalam beribadah. Ya, ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlan minallah. Ya, untuk beribadah dan melakukan amal-amal yang diridhai Allah. Simahum fi wujuhihim itu ada yang menafsirkan tanda dalam mukanya. Tetapi sebenarnya simahum fi wujuhihim itu ada yang menafsirkan itu karya ciptanya itu melegenda. Karya ciptanya itu betul-betul menunjukkan kekuatan sehingga orang-orang kafir itu takut. Orang-orang kafir itu segan. Nah, sekarang kita lihat, sekarang itu malah justru kita tuh kagum dengan ciptaan atau karya-karya orang-orang kafir. Jadi kebalik ini. Ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama ya membangun pribadi-pribadi kita tadi yang saya sampaikan pesannya Kiai Haji Dahlan itu tadi, profesional, visioner dan khair ummah tadi ya, dimanapun kita berada. Memang tidak gampang karena kita berada di rumah orang kalau kita kerja di tempat lain. Makanya konsep persyarikatan Muhammadiyah dan membangun industrialisasi Muhammadiyah ke depan, maksudnya itu warga persyarikatan dia pada kerja di amal usaha persyarikatan. Tetapi kerjanya harus profesional, kerjanya harus visioner, kerjanya harus menunjukkan sebagai khairul ummah. Tidak hanya
yang sering disampaikan oleh Ustadz Husni itu jadi karyawan kesasar, atau paling tinggi karyawan berbayar, bukan karyawan yang sadar. Gitu loh. Jadi kesasar itu tadi jadi guru tidak melaksanakan fungsi guru dengan baik. Itu kesasar itu. Ya. Guru itu kan pendidik itu jadi uswah dalam semua aspeknya. Nah ini sudah dengar adzan, jadi guru Muhammadiyah sudah dengar adzan, ngobrol aja, main HP saja. Nah, uswahnya di mana? Itu belum bicara tentang kompetensi ilmunya. Ada guru persyarikatan Muhammadiyah atau guru Muhammadiyah yang ngajarnya itu sudah yang penting jam saya habis. Jamnya maksudnya, waktunya. Tapi materinya apa yang disampaikan? Nggak tahu. Nah, bagaimana akan produk yang khair ummah tadi? Jauh. Karena memang tidak diseleksi waktu masuk. Ya sudah, wong. Ada yang daftar aja sudah alhamdulillah. Oh iya, fakta sekarang ada ya. Kemarin atau tahun ini sekolah Muhammadiyah di Kota Tegal mana yang melakukan seleksi? Pertanyaan saya, mana yang melakukan seleksi? Mungkin SD Mutu mungkin melakukan seleksi. Artinya dari yang daftar 50 keterima 30 namanya seleksi. Tapi yang daftar 20 mau keterima 30, jadi kurang malah. Bagaimana mau seleksi? Bagaimana mendapatkan calon khairul ummah tadi? Sementara gurunya tidak, gurunya guru kesasar nih. Ya. Jadi berat memang. Tetapi tidak apa-apa, ayo kita coba bareng-bareng. Yang penting semuanya sadar bahwa tugas ini adalah tugas yang harus kita selesaikan bersama-sama, tidak bisa diselesaikan satu orang, tapi harus bersama-sama. Ya, saya baru ya seminggu ini full saya di SMK Mutu itu melihat semuanya. Saya tanya, ya asetnya berapa? Katanya asetnya sekarang 90 miliar. Saya telusur sampai 2017, asetnya 101 miliar. Jadi selama 10 tahun asetnya turun 10 miliar. Mungkin yang digaskan tahu ya. Jadi asetnya turun 10 miliar. Padahal yang namanya amal usaha kalau asetnya turun itu tanya sama para sidin. Kalau perusahaan asetnya turun gimana tuh? Asetnya turun itu 10 miliar. Ya. Jadi saya nggak habis pikir. Dan lain-lain lah saya melihat. Tapi saya tanya memang kenapa asetnya turun? Karena tidak bisa membukukan sebenarnya. Pembukuannya salah. Padahal amal usaha yang kalau salah itu tuh omsetnya 1 tahun itu kira-kira sekitar 7 miliar. SMK Mutu itu omsetnya, perputaran dananya itu setahun 7 miliar. Itu tidak dikelola dengan tata kelola yang tertib gitu loh. Jadi ya tadi kurang maksimal hasilnya. Tapi insya Allah sih bisa lah diperbaiki, masih bisa. Karena saya lihat orang-orangnya cukup punya semangat, cukup punya komitmen tinggi. Tadi sudah saya briefing semua, bendaharanya, wakanya segala macam saya briefing semua, semangat ya, seperti itu. Nah itu kemudian yang lain-lain saya minta nanti yang di cabang, tolong ya Pak Rusidi nanti semua kalau di cabang kan bagian ya, bagian segera diundang untuk menyerahkan semua laporannya, apapun bentuk laporannya sampai ke laporan masalah keuangan juga. Itu. Kemudian serahkan kepada PCM yang baru, kemudian PCM yang baru untuk mendistribusikan kepada lembaga. Sehingga nanti tata kelola ini menjadi pedoman untuk selanjutnya. Kebiasaan untuk serah terima jabatan dengan dokumen yang lengkap. Nanti kami akan siapkan filenya, Pak. Kami buatkan matriknya untuk dijadikan pedoman di masing-masing cabang, ranting. Ini loh seperti ini, sehingga nanti ketika mau musab, ketika mau musda, ketika mau musran itu tinggal
Ngeprint aja sudah selesai karena terakumulasi datanya. Nah, sehingga kita ketika musda ngucap itu sudah punya mappingnya. Ini loh permasalahan yang ada di Randu Gunting 2. Ya, anggotanya tetap itu saja, tidak bisa menambah atau belum bisa menambah. Kenapa? Kan begitu. Nambah, Pak. Kenapa? Nambah. Sederhana membuat. Iya. Nambah tapi ganti orang aja. Karena dulu juga full di sini, kalau di sini full juga. Ya, tapi orangnya ganti ya jadinya baru aja. Yang lain kemana kan gitu. Kemudian nanti yang namanya majlis lembaga itu harus punya amal usaha. Ya, saya sudah kasih pengertian kepada kayak LSBO, Lembaga Seni Budaya Olahraga. Jadi seni, jadi nanti harus punya sanggar seni, ada pelatihnya. Ya. Nah, kalau ada sanggarnya, ada pelatihnya, nanti tinggal seninya seni apa? Ya, yang mau dikembangkan seni apa? Kembali lagi ke Risalah Islam Berkemajuan. Pilarnya ada 5. Bagaimana kita menciptakan seni yang tetap konteksnya adalah memurnikan tauhid, pendalaman eksplorasi Al-Quran, gitu loh, penghayatan terhadap Al-Quran, kemudian terus melakukan pembaharuan. Ya, jadi kalau sekarang eranya era milenial, ya bagaimana orang-orang milenial ini bisa tertarik untuk mengembangkan bakat minatnya dalam konteks seni di sanggar milik LSBO. Kemudian budaya sama. Ya. Ini juga dikembangkan menjadi amal usaha. Yang olahraga itu sama, nanti bermacam-macam olahraga nanti. Ada sepak bola, bulu tangkis, itu punya pelatih itu. Makanya saya mengusulkan waktu itu panahmu itu kan sebenarnya kayak itu. Sportmu itu ya. Kita membangun sportmu itu kan sebenarnya cikal bakal untuk bagaimana Muhammadiyah LSBO itu punya amal usaha yang nantinya bisa menjadi pusat latihan olahraga, yang di sana kemudian menjadi pusat dakwah sekaligus menghasilkan dana untuk pergerakan dakwah itu. Jadi pelatihnya disiapkan yang benar. Ya, pelatihnya harus mempunyai konsep bagaimana menjabarkan Risalah Islam Berkemajuan dalam konteks olahraga. Pemain-pemain sepak bola internasional aja kalau sholat, kalau puasa juga puasa, gitu loh. Bukan ugal-ugalan maksudnya gitu loh. Mereka yang dari Ghana, mereka yang dari Afrika, dari Turki, bahkan mereka yang dari negara-negara Jerman, itu kan yang muslim-muslim, dia tetap menjalankan itu loh. Ya. Bukan malah karena pemain sepak bola jadi nggak sholat, nggak puasa, bukan. Justru itu. Nah, kemudian bagaimana dia ketika dapat honor, dapat kontrak itu infaknya masuk menjadi infak gerakan persyarikatan, infak gerakan dakwah. Itu luar biasa, ya. Ya, itu yang lagi kita indikan. Kemudian lembaga hikmah dan kebijakan publik. Nah, sekarang orang yang namanya orang menyelesaikan training itu berbayar semua sekarang. Sekalipun Zoom itu berbayar sekarang. Itu kebijakan publik itu. Tinggal kebijakan apa yang akan disoroti. Sementara ini tidak ada ya. Apa sih ya kegiatan lembaga hikmah kebijakan publik? Jadi semuanya ngejar-ngejarnya lazismu itu Pak Rosidin itu. Lazismu itu sumber uang katanya. Ngejarnya ke sana, proposalnya ke sana, padahal ini mestinya harus dikembangkan, punya amal usaha yang menjadi bagian dari strategi dakwah kita di ujung tombak itu tadi. Nah, termasuk ortom tadi juga menjadi bagian dari pusat pengkaderan untuk menjadi karyawan atau pegawai di amal usaha milik Muhammadiyah. Itulah yang namanya industrialisasi Muhammadiyah, sehingga orang Muhammadiyah akan merasa nyaman beribadahnya kembali. Kenapa tadi ya Umar bin Khattab itu menjadikan tahun baru hijrah itu berpijaknya pada itu, nyaman beribadah, hanya terbangun di sana.
maka ketika ini terbangun semua, insya Allah ya akan makin kuat, akan makin efisien, akan makin efektif gerakan dakwahnya. Nah, kemudian kaitannya dengan politik ini memang di persyarikatan yang saya sering berbeda sama ketua PWM Pak Tafsir. Ya. Saya sering berbeda sama Pak Tafsir. Mulai dari pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan direktur rumah sakit, saya yang sering mengcounter caranya, termasuk cara dia berpolitik. Ya. Salah satu contoh ini, ya. Kemarin disampaikan dan saya ngomong, apa nggak keliru itu Pak Kiai, cara seperti itu? Ya enggak, ini istihad saya kok. Kalau saya salah kan dapat 1, kalau benar dapat 2. Jadi dampaknya kan. Iya. Jadi dia menerima uang 1,5 miliar dari ketua partai. Ijtihadnya, yang penting saya tidak ada kwitansi, tidak difoto. Uang taruh di situ aja sudah. Saya terima uangnya, tapi jangan pakai kwitansi dan tidak boleh difoto. Itu ijtihad saya, halal itu uangnya. Kemudian dibagi ke cabang, ke daerah-daerah itu kemarin Musda semuanya dapat itu. Ya. Semua daerah dapat, Musda itu dapat bantuan dari hasil uang itu. Ya, ada yang dapat 40 juta, ada yang 60 juta, Aisyahnya ada yang dapat 20 juta dan seterusnya. Itu dari uang bantuan ketua partai. Ya. Yang penting saya juga tidak mengkampanyekan dia. Argumentasinya beliau seperti itu. Ya sudahlah. Tapi uang itu dari mana? Uang itu kira-kira dari mana? Ngapain kita tanya uang itu dari mana? Nggak perlu kita. Nah kira-kira, pertanyaan saya kira-kira, kalau sekarang ada ketua partai punya uang 1,5 miliar, dikasihkan ke pimpinan ormas, kira-kira uangnya siapa? Kan gitu kan, kira-kira uangnya siapa? Itu baru ke Jawa Tengah, belum ke Jawa Barat, belum ke DKI. Nah kira-kira sebanyak uang dari mana? Kan gitu pertanyaan kita ya. Sehingga menurut saya mestinya tidak seperti itu. Muhammadiyah nggak usah seperti itu, sudah bisa sebenarnya, sudah sangat kuat sebenarnya. Cuma bagaimana kita menyadarkan warganya biar betul-betul menyadari bahwa man dzalladzi yuqridullah qardhan hasanah, kan begitu kan, ayatnya kan begitu. Barang siapa yang menginfakkan yang baik, maka Allah akan melipat gandakan kebaikannya, kan begitu. Kita yakin itu bagian dari memurnikan tauhid dan pendalaman kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sebenarnya. Jadi kalau nanti, mohon maaf, kalau nanti warga persyarikatan itu, karena di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu ada iuran wajib. Ya, kita galakkan iuran wajib. Ya. Sebulan hanya 5.000 kok. 5.000 itu nanti dibagi-bagi untuk ranting berapa, untuk cabang berapa, untuk daerah berapa, untuk wilayah berapa, untuk pusat berapa. Jadi kalau saya kalkulasikan warga persyarikatan Muhammadiyah Kota Tegal misalnya ada 2.000, 1 bulan 5.000, 1 tahun maka akan terkumpul 120 juta. Nah 120 juta nanti ranting dapat berapa, cabang dapat berapa, daerah dapat berapa, itu modal untuk bergerak di persyarikatan. Maka dengan cara itu insya Allah ya, roda dinamika organisasi akan berjalan lebih cepat. Kalau hanya 5.000 kan, kalau di sini nggak ada yang rokok ya? Nggak ada ya, alhamdulillah sih. Kalau 5.000 itu rokok satu, sekarang berapa rokok satu harganya? 2.000 ya. Kalau yang sehari 5 batang sudah 10.000 sehari. Ini sebulan 5.000 loh. Ya. Tapi kalau terlalu kecil ya dinaikkan. Itu kesepakatan internal saja antar daerah. Itu seperti itu. Tapi anggaran dasarnya ada itu. Nanti kita akan galakan itu untuk mewujudkan bagaimana
percepatan roda organisasi ini makin berkembang. Kalau masalah infak di sini tidak ada masalah, silakan aja, itu bagian kas lain. Tapi itu misalnya ya, saya kemarin ayal-ayalan sama Majelis Tabligh itu. Ya, Majelis Tabligh itu punya kas 18 juta. Ya, mau diserahkan langsung ke Majelis Tabligh yang baru. Padahal Majelis Tabligh itu SK-nya oleh PDM. Kok bisa kamu menyerahkan langsung ke sana? Nggak boleh, kamu serahkan dulu ke Pak Alif sana. Jadi kegiatan sama kasnya kamu serahkan ke Pak Alif sana. Nanti oleh Pak Alif terserah, oleh Pak Alif mau diapakan. Gitu loh. Jangan langsung diserahkan ke Majelis Tablighnya yang baru, gitu loh. Nanti Majelis Tabligh yang baru itu diberi amanat oleh PDM yang baru untuk menjalankan dengan program-program ini. Nah, kalau nanti seperti itu, mudah-mudahan ya dalam waktu yang tidak lama Muhammadiyah Kota Tegal akan bisa makin solid, akan makin fokus terhadap gerakan-gerakan dakwah yang ada di Kota Tegal khususnya. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan, beberapa hal tadi. Mari kita sama-sama perdalam betul tentang risalah Islam berkemajuan. Ya, ada 5 pilar tadi, yaitu memurnikan tauhid dalam semua aktivitas kita. Rujukannya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Ya, sehingga kita perlu pendalaman, pemahaman dan penghayatan. Ya, kemudian kita terus melakukan pembaruan berdasarkan hasil ijtihad yang dihasilkan oleh para imam-imam mujtahid. Kemudian kita tetap menjadi orang-orang Islam yang tidak ekstrim